Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa tetap belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu masih akan membahas mengenai materi gaya. Khusus untuk hari ini yaitu materi gaya gesek. Nah, kalian perhatikan di sini. Gaya gesek adalah gaya sentuh antara dua benda yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang gaya dan Ibu harap kalian tidak lupa apa pengertian dari gaya tersebut ya. Nah, tadi untuk gaya gesek adalah gaya sentuh antara dua benda yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda ya. Jadi di sini gaya gesek ini contohnya, misalnya kalian letakkan balok kayu di atas meja, kemudian balok kayu ditarik secara perlahan dengan menggunakan alat ukur gaya yaitu neraca pegas. Nah, pada saat kayu ditarik, permukaan balok kayu dan permukaan meja akan saling bergerak atau bergesekan atau bersentuhan, sehingga ini akan menimbulkan gaya ya. Jadi kalian ingat ya pengertian gaya yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Ibu ingatkan lagi ya. Kalau pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya gesek dan contohnya. Jadi ingat kalau di dalam gaya gesek ini harus ada dua benda yang saling bersentuhan ya. Kemudian gaya gesek ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Jadi semakin berat dan semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Tetapi ingat, gaya gesek ini dia tidak tergantung pada luas bidang sentuh ya. Jadi meskipun bidang sentuhnya luas, tetapi misalnya berat bendanya itu tidak terlalu berat, maka gaya gesek yang dihasilkan itu tidak akan besar ya. Kemudian gaya gesek itu terbagi menjadi beberapa macam ya. Ada gaya gesek statik ya, atau gaya gesek pada saat benda belum bergerak ya. Jadi gaya gesek ini terjadinya pada saat benda belum bergerak. Itu yang disebut dengan gaya gesek statik. Jadi contohnya pada saat kalian menarik kayu tadi, jadi pada saat kayunya itu masih dalam posisi tidak bergerak atau diam, itu sudah ada gaya yang bekerja di situ ya. Itu yang disebut dengan gaya gesek statik ya. Jadi gaya yang dihasilkan saat benda belum bergerak ya. Kemudian gaya gesek kinetis ya. Gaya gesek kinetis ini gaya yang bekerja ya, gaya gesek yang bekerja pada saat benda sudah bergerak. Jadi pada saat kalian menarik kayu, menarik kayu tadi itu pada saat kayunya bergerak, jadi yang bekerja di situ itu adalah gaya gesek kinetis ya. Itu yang disebut dengan gaya gesek kinetis ya. Gaya gesek yang terjadi pada benda pada saat bendanya bergerak. Jadi kalau kalian menarik kayu tadi, kayunya mulai bergerak, jadi yang bekerja di situ adalah gaya gesek kinetis ya. Nah, kemudian di sini ada kelajuan kritis ya, batas kelajuan gerak benda di udara. Jadi ini dimaksudkan ya, jadi gaya gesek itu kan tidak hanya terjadi pada dua benda yang padat yang saling bergesekan, tetapi gaya gesek juga terjadi antara benda padat dengan udara, bisa juga antara benda padat dengan zat cair ya.
Misalnya, contoh pada saat kalian menjatuhkan kertas lembaran dan kertas yang diremas sehingga membentuk bola. Nah, pada saat bersamaan dari ketinggian yang sama. Nah, kemudian bola kertas akan jatuh terlebih dahulu dibandingkan kertas lembaran. Hal ini terjadi karena gaya gesek antara bola kertas dan udara itu lebih kecil daripada gaya gesek antara kertas lembaran dan udara. Ya. Jadi, bentuk benda yang bergerak di udara itu sangat mempengaruhi besar gaya gesek, ya. Nah, kelajuan gerak suatu benda di udara itu memiliki batas yang disebut dengan batas kelajuan gerak benda, ya, yang disebut dengan kelajuan kritis, ya. Jadi kelajuan kritis ini untuk benda yang bergerak di udara. Jadi ingat tadi ya, gaya gesek itu terjadi tidak hanya pada benda padat, ya. Kemudian gaya gesek juga bisa terjadi antara benda padat dengan zat cair, benda padat dengan udara, ya. Kemudian selanjutnya, nah, gaya gesek ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menimbulkan contoh gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan. Ada beberapa gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, gesekan antara telapak kaki dan tanah atau telapak kaki kita dengan lantai. Nah, gesekan antara telapak kaki dengan lantai itu yang membuat kita bisa melangkah atau berjalan. Kemudian, contoh gaya gesek yang menguntungkan berikutnya, ban mobil dibuat bergerigi, ya, itu akan memperbesar gaya gesek sehingga pada permukaan jalan, misalnya pada jalan yang licin, kendaraan itu tidak akan slip ya pada jalan yang licin, ya. Kemudian gesekan sepatu rem pada piringan rem sepeda motor untuk memperlambat kelajuan motor, ya. Itu beberapa contoh gaya gesek yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gaya gesek yang merugikan, ya. Yang pertama contohnya gesekan antara bagian mesin kendaraan dengan kopling, ya, akan menimbulkan panas sehingga akan merusak mesin dan kopling. Makanya untuk kendaraan, ya, secara berkala dan teratur untuk mengurangi gesekan tersebut, maka usaha untuk mengurangi gesekan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai pelumas, ya, itu secara teratur. Jadi itu untuk mengurangi agar bagian mesin kendaraan tidak terlalu panas dan rusak, ya. Kemudian gaya gesek antara ban dan permukaan jalan itu bisa menyebabkan ban kendaraan menjadi tipis, ya. Jadi itu contoh gaya gesek yang merugikan, ya, antara ban dengan permukaan jalan. Jadi apalagi kalau misalnya pada musim panas seperti ini, ya. Jadi permukaan jalan itu kan dia lebih panas sehingga ban akan menjadi lebih cepat tipis. Itu gaya-gaya gesek yang merugikan, ya. Nah, kemudian hubungan antara gaya dengan percepatan, ya. Kalian ingat kita sudah membahas materi tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu, ya. Jadi percepatan gerak benda itu terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka tidak akan terjadi percepatan pada benda, ya. Karena apa? Karena gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak benda. Kecepatan gerak benda itu berubah, ya. Jika gaya searah dengan arah gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Kalian ingat materi yang lalu, ya. Nah, jika gaya berlawanan, benda akan mengalami perlambatan dengan lambangnya A min, ya, atau min A. Nah, kalian perhatikan di gambar ini,
Ya, perhatikan di gambar ini. Ini benda akan mengalami percepatan, ya. Benda ini akan mengalami percepatan karena apa? Karena gaya berubah dengan searah dengan arah gerak benda. Jadi ini benda, kalian ingat, ini benda, kemudian F itu kemarin kalian ingat F itu adalah gaya, ya. Jadi gayanya ini searah dengan gerak benda. Nah, apabila gayanya ini searah dengan gerak benda, maka benda akan mengalami percepatan, ya. Kemudian lihat gambar yang di sebelahnya, ya. Di sebelah sini ini benda ini dia arah geraknya ke sebelah kanan. Kalian perhatikan tanda panah ini, ya. Jadi arah gayanya ke sebelah kanan, ya. Bendanya ini berarah sebelah kanan, kemudian arah gayanya ke sebelah kiri. Nah, jika gayanya berlawanan seperti ini, maka benda akan mengalami perlambatan, ya. Jadi ingat, kalian ada kita bahas mengenai percepatan minggu kemarin, itu ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, ya. Jadi ingat, percepatan gerak benda itu terjadinya karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut, karena ada gaya di sini, ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai gaya pada jembatan yang terjadi pada jembatan, ya. Kalian ingat di sini ada 3 jembatan yang akan dibahas. Yang pertama jembatan cantilever, kemudian jembatan lengkung, dan jembatan gantung. Ya, kita bahas satu persatu. Jembatan cantilever itu adalah jembatan panjang yang mirip dengan jembatan sederhana dari kayu batang pohon dengan penyangganya berada di tengah. Kalian lihat di gambar ini, ya. Ini adalah jembatan cantilever. Nah, tiap bagian jembatan ini memiliki penyangga, kombinasinya berupa regangan dan tegangan, ya. Tegangan terjadi akibat adanya pasangan gaya yang arahnya menuju satu sama lainnya. Kemudian regangannya adalah pasangan arah gaya yang saling berlawanan, ya. Nah, kombinasi setiap bagian jembatan ini berbentuk segitiga. Kalian perhatikan di sini, ini dia berbentuk segitiga, ya. Nah, dia berbentuk segitiga ini, segitiga sama rata, ini dapat meningkatkan perbandingan antara kekuatan terhadap berat jembatan, ya, terhadap kekuatan dan berat jembatan. Nah, jembatan cantilever ini memiliki kekuatan memiliki panjang maksimal 240 meter, ya. Ini jembatan cantilever. Kemudian yang kedua yaitu jembatan lengkung. Kalian perhatikan di gambar ini adalah gambar jembatan lengkung, ya. Jembatan lengkung ini konstruksinya berbentuk busur, setengah lingkaran, dan strukturnya ringan dan terbuka. Ini adalah jembatan lengkung, ya. Jembatan lengkung ini maksimal panjangnya itu adalah 900 meter, ya. Kemudian jembatan gantung, ya. Jembatan gantung itu adalah jembatan dengan konstruksi yang menggunakan kabel-kabel baja, nih, kabel-kabel baja, sehingga kabel baja ini digunakan sebagai penggantung yang terentang di antara menara-menara. Kalian lihat di gambar, atau bisa juga kalian buka buku kalian, itu kalian lihat gambar yang jelasnya ada di halaman 59 dan 60, ya. Nah, pada jembatan gantung ini gaya tekannya diteruskan ke menara, ya. Menara yang menyangga terus ke dalam tanah, ya. Kemudian maksimal panjangnya itu 1780 meter. Jadi jembatan gantung ini lumayan panjang, ya anak-anak, bisa sampai 1780 meter, ya. Nah, kemudian pada jembatan gantung ini
dia menyalurkan beban tersebut melalui kabel-kabel baja yang menuju menara penyangga, ya. Jadi itu gaya pada jembatan, ya. Kemudian kita lanjutkan ke perbedaan antara massa dengan berat benda, ya. Perbedaan antara massa dengan berat benda. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, massa dan berat itu terkadang kita tertukar dalam penyebutan antara massa dengan berat. Nah, apa perbedaan antara massa dengan berat, ya? Sekarang kalian lihat, massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Jadi banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Nah, massa ini diukur dengan neraca dalam satuan kilogram, ya. Nah, pada saat dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita menimbang benda, itu sebenarnya yang kita timbang berarti adalah massanya, ya. Tetapi dalam penyebutan dalam kehidupan sehari-hari itu kadang kita sebut besar, ya. Contohnya misalnya kita menyebutkan besarnya misalnya 30 kilogram, ya. Nah, padahal yang disebut dengan 30 kilogram itu berarti yang kita ukur adalah massanya, bukan beratnya. Tetapi kita kadang menyebutnya sebagai berat. Berat 30 kilogram, ya. Itulah kadang kesalahan dalam penyebutan antara massa dengan berat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi massa itu adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda dan diukur dengan neraca. Neraca itu adalah timbangan. Jadi apabila kita mengukur dengan timbangan, berarti yang kita ukur itu adalah massanya, ya. Dan dalam satuan kilogram, ya, itu dalam satuan standar internasional, ya. Dan massa ini merupakan besaran skalar. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai saja dan tidak ada arahnya, ya. Kemudian berat, ya. Berat adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Ya, berat diukur dengan neraca pegas atau dinamometer, ya, dalam satuan Newton, ya. Nah, ingat, kalau berat ini dia ada gaya gravitasi yang bekerja di situ, ya. Kemudian alat ukurnya menggunakan neraca pegas. Jadi berbeda dengan massa tadi. Massa alat ukurnya menggunakan neraca atau timbangan. Kemudian satuan berat itu adalah Newton, ya. Dan berat ini merupakan besaran vektor. Kalian ingat besaran vektor kemarin, besaran yang memiliki nilai dan ada arahnya. Jadi untuk berat benda, jadi kita jelas memperhitungkan arahnya kemana berat benda tersebut, ya. Dan di sini berhubungan dengan gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Apabila berat tersebut ada di bumi, berat benda tersebut adanya di bumi, ya. Jadi itu perbedaan antara massa dengan berat. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan 30 kg, berarti yang kita ukur itu bukan beratnya anak-anak, tapi yang kita ukur adalah massanya, ya. Jadi setelah mempelajari ini, kalian jangan salah lagi menyebut antara massa dengan berat, ya. Karena massa itu diukur dengan neraca, jadi yang kita timbang itu berarti massa. Kemudian kalau berat itu ada hubungannya dengan gaya gravitasi, ya. Nah, percepatan gravitasi itu adalah nilai perbandingan antara berat dan massa, ya. Berat tergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. Nah, ada beberapa nilai gravitasi yang sering dipakai, ya, untuk nilai konstanta G bumi atau gravitasi bumi, dan ini sudah ketetapan angkanya, ya. Nilai gravitasi bumi itu adalah 9,8 Newton per kilogram dan gravitasi bulan adalah 1,6 Newton per kilogram. Ini sudah ketetapan dan angkanya tidak boleh kalian ganti, ya. Jadi itu nilai G bumi dan nilai G bulan, ya. Di sini
ada contoh dari pernyataan tersebut tadi ya. Itu bisa dilahirkan rumus ya. Kalian lihat. Dari rumus ini, W sama dengan M kali G atau G sama dengan W per M. Ya. Nah, rumus yang ini, W sama dengan M kali G. Ya. W itu adalah berat benda. Berat benda dengan satuan Newton. Ya. Kemudian M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi ya, atau N per kilogram atau M per S pangkat 2, itu satuannya. Nah, rumus ini digunakan ini untuk mencari berapa berat benda ya, berat benda. Jadi W sama dengan M kali G dengan nilai G yang sudah ditetapkan ya. Apakah G bendanya itu merupakan G bumi atau bendanya merupakan G bulan ya. Jadi kalau untuk mencari berat benda itu rumusnya W sama dengan M kali G ya. Atau misalnya ada benda yang diketahui beratnya, berat dan masanya diketahui, tetapi nilai G-nya tidak diketahui. Maka rumusnya seperti ini. G sama dengan W per M. Ya. Jadi ini hubungan antara massa dan berat benda. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi berat benda itu harus ada percepatan gravitasi dan berapa massa bendanya. Kemudian Ibu berikan satu contoh soal ya. Jika sebuah benda bermassa 0,5 ton ya, dan percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 M per S pangkat 2, maka benda tersebut akan memiliki berat titik-titik ya. Jadi ingat, dalam mengerjakan soal hitungan seperti ini, kalian harus memperhatikan satuannya terlebih dahulu. Nah, di sini kan percepatan gravitasinya dia menggunakan M per S pangkat 2, meter per sekon pangkat 2 ya. Meter per sekon pangkat 2. Kemudian kalian ingat sebuah benda bermassa 0,5 ton. Nah, kalian ingat massa dalam satuan standar internasional itu yang dipakai satuannya bukan ton, tetapi satuan yang digunakan adalah kilogram ya. Sehingga nanti kalian tulis apa yang diketahui di soal ini ya. Yang diketahui dari soal ini, perhatikan lagi. Sebuah benda bermassa 0,5 ton ya. Jadi kalian tulis M sama dengan 0,5 ton ya. Karena ini masih dalam masanya satuannya ton, itu berarti harus kalian rubah ke dalam kilogram ya. Kalian ingat untuk merubah ton ke kilogram, 1 ton itu sama saja dengan 1000 kilogram. Jadi kalau 0,5 ton berarti 0,5 dikali 1000 atau 1000 dibagi 2 itu sama dengan 500 kilogram ya. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu adalah 9,8 M per S pangkat 2. Benda tersebut akan memiliki berat. Berarti dari soal ini yang ditanyakan adalah beratnya. Nah, kalau yang ditanyakan di soal itu beratnya, maka yang ditanyakan di soal itu adalah W ya, simbolnya W. W tadi kalian ingat dari rumus ya. Kalian lihat rumus ini. W itu adalah berat benda dan rumusnya M kali G. M itu adalah massanya dan G itu adalah percepatan gravitasi. Dan nilai percepatan gravitasi itu sudah ketetapan. Jadi kalian ingat angkanya. Percepatan gravitasi itu adalah 9,8 M per S pangkat 2. Nah, dari soal ini jadi W sama dengan M kali G. Tadi ingat M-nya tadi, massa bendanya tadi dari 0,5 ton kalian rubah ke dalam kilogram, hasilnya adalah 500 kilogram ya. 500 kilogram dikali G, nilai G-nya adalah 9,8 M per S pangkat 2
ya. Jadi 500 kg dikali 9,8 hasilnya adalah 4.900 Newton, ya. Jadi ini contoh soal apabila kita ingin mencari berat benda. Nah, di soal ini berat benda yang dicari itu adalah berat benda ketika berada di bumi, ya. Kenapa? Karena percepatan gravitasi yang dipakai adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, hal ini akan berbeda hasilnya apabila G yang dipakai misalnya benda yang dicari itu bendanya percepatan gravitasinya misalnya gravitasi bulan, ya. Jadi kalian ingat tadi berapa G bulan. Jadi berbeda apabila kita ingin mencari benda yang berat benda ketika berada di bulan, maka G yang dipakai itu adalah G bulan. Kalian perhatikan di sini G bulan sama dengan 1,6 N per kilogram. Jadi tadi berbeda dengan G bumi, ya. Jadi kalian perhatikan nilai konstanta antara G bumi dan G bulan. Jadi di soal itu kalian lihat dan perhatikan benar G yang dipakai itu G bumi atau G bulan, atau misalnya ada lagi G Mars, ya. Itu bisa aja seperti itu. Jadi perhatikan di sini untuk mencari nilai W, kalian perhatikan masanya. Masanya ingat massa itu satuannya harus dalam kilogram. Karena dalam standar internasional itu yang dipakai adalah kilogram. Kemudian G-nya, nilai gravitasi, kalian lihat juga angkanya yang dipakai apakah gravitasi bumi atau gravitasi bulan, ya. Karena yang mempengaruhi berat ini adalah massa dan nilai gravitasi, ya. Nah, itu saja yang materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan, ya. Jadi kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian untuk soalnya, ya, yang pertama kalian lihat mengapa oli pada kendaraan bermotor harus selalu diganti secara berkala. Kemudian yang kedua, seorang astronot mempunyai massa 75 kg. Kemudian berapakah berat astronot tersebut di bumi, di bulan, dan di Mars. Perhatikan betul nilai G-nya, ya, karena di sini yang dicari ada 3 macam, yaitu beratnya di bumi, di bulan, dan di Mars, ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.